Hai everyone. Boleh turun satu lagi nggak? Boleh Pak? Turun satu lagi di sini. Oh, bukan. Ini juga. Kamera jangan kamera. Bagus soalnya. Tinggi-tinggi banget. Seru banget. Dia partner yang menyenangkan, sportif banget, dan kerjasamanya seru. Seru habis sih. Jadi pertama kali saya nonton film ini pas Hijab kemarin. Setelah saya nonton, orang pertama yang saya WhatsApp itu Rio. Saya bilang saya bangga banget ada di proyek ini dan saya dalam satu frame dan kolaborasi bersama Rio Arok Dewa. Sama lah gue juga. Tapi banyak kejadian lucunya sebenarnya bro. Banyak banget. Jadi adegan Final Fight itu 3 hari nih. Iya. Nah di hari kedua tuh gue emang agak kurang makan, terus gue rasa lemes. Ada salah satu tim yang bilang udah minum cola aja. Ini nggak nyebut brand ya, cola ya, cola. Terus gue mikir kok manis ya, nambahin energi. Minum, tiba-tiba kayak vertigo gitu, pusing, nggak bisa ngelanjutin. Akhirnya diinfus, dibawa ke rumah sakit. Besoknya bisa lanjut lagi. Terus sebenarnya juga mungkin sebelumnya Angga nyaranin ada satu adegan yang, "Bay, udah lo, sorry kalau gue, yo, biasanya cibay sih, yo, lo pakai selang aja, Angga gue bisa." Biasalah, sotoy kan. Mungkin salah satunya juga gara-gara itu kena benturan, terus ditambah minum cola belum makan. Akhirnya besoknya ada adegan fighting terakhir kan, kita bisa lanjutin dan ada adegan yang bisa memilih pakai stun atau saya sendiri. Enggak, saya nggak mau lagi nih bener. Tapi film ini menjadi sesuai ekspektasi kalian berdua nggak sih? Apalagi pas mungkin oh nah berarti kalian melihat ini ekspektasi banget gak sih akhirnya? Buat saya pribadi ini beyond expected. Karena buat saya pribadi kalau pertama kali dapetin skripnya, ketika ngebaca itu rasanya kayak utopia banget gitu. Gimana cara bikin delivery, gimana cara mengeksekusi sebuah ide dan gagasan yang besar, yang abstrak jadi sesuatu yang konkret. Nah ternyata di sinema sama Angga sama Taufan itu udah tahu sistemnya, mas skemanya gimana buat sesuatu yang jelimet gitu jadi bisa tereksekusi dengan baik. Salah satu dengan banyak workshop fighting, workshop bootcamp, workshop drifting dan lain-lain. Workshop fighting seru banget sih itu juga, ngafalin gerakan, terus kita nyari-nyari momen, nyari-nyari salah nafas ya. Jadi berapa lama sih latihannya tuh? Karena kepotong bulan puasa waktu itu. Buat persiapannya sih 2 bulan untuk fighting koreanya 2 bulan ya. Dia sempat mention sebangga itu bekerja sama dengan Mas Rio gitu ya. Apakah yang momen-momen ya berdua momen-momen apa sih kayak mungkin gila gue temenan tapi kita tidur bareng. Nggak sebenarnya dijajal pun udah lah kita. Ya udah, cuman memang nggak budget di sini kan. Itu lanjutannya dipukul di Inggris lanjut ke sini. Ada cedera nggak? tapi sempat mengalami cedera nggak sih? Sorry cedera. Selama syuting sama sekali Saya punya alat hiking karena emang ini dia yang ngebuat, salah satu yang ngebuat kemewahan buat saya adalah ketika film ini ngeklaim film ini adalah film action besar yang membuat saya merasa besar bukan hanya dari skala produksinya tapi juga kemewahan dari gimana cara mengelola talenta-talentanya dan juga gimana berinvestasi dengan waktu dan juga sistem keselamatan. Karena itu yang membuat kami sebagai pemain merasa bahwa setiap scene yang terlihat bahaya, terlihat menegangkan, tapi sebenarnya ketika dijalanin itu udah fun banget, extremely fun. Jadi kalaupun lagi shooting action, tembak-tembakan segala macam itu udah dijaga line of fire-nya, pelurunya, ada tim armorinya juga detail banget. Misalnya ya, satu scene misalnya, Emil 3 peluru siap ditembak, paham semuanya, paham, dia udah tahu ada 3 peluru yang akan ditembakkan dan line of fire-nya udah dijaga. Jadi hal detail kecil kayak matrix yang mungkin kayak bisa bisa terlupakan, tapi di sini tuh nggak sampai detail terkecil udah diperhatiin sama tim. Jadi nggak ada cerita. Mas Rio tadi dibilang jadi manipulatif, itu gimana sih proses kok bisa jadi manipulatif, terus gimana cara ngelepasin itu? Ya itu mungkin karena berbulan-bulan
mempelajari karakter itu, hidup di dalam diri dia. Terus untungnya ya ada proses bersama Mas Rosadi, itu yang tadi saya bilang, ada yang ngajarin untuk gimana untuk masuk dan keluar dari karakter gitu. Karena nggak cuma di Indonesia aja, bahkan dulu aku juga pernah ngalamin kan, keluar dari karakter aja susah. agak susah. Tapi di sini didampingi lah, kalau lagi didampingi dengan apa ya, mungkin klise cuma kata-katanya, metodenya Om Rasa tuh benar-benar ngejagain banget setiap pemain. Tapi dari film ini Untuk karakter itu ke reliefnya seperti apa mungkin untuk melepaskan karakter itu? Ketemu anak saya terus gini. Rio itu jenggot beneran atau Beneran, itu jenggot terpanjang kok, bau banget lagi. Kalau bau itu bau perengus, nggak enak itu banget. asli? Asli. Jadi setiap Berapa persiapan lama dia sih? Panjang sejarah gue itu paling panjang. Berapa lama menjangin itu? Itu dari pertama kali Angga Nawarin. nyeritain dia approach tuh di awal tahun baru 2023, berarti selama sampai syuting dari Januari ya. Ini tanya dari Mas Angga sendiri. Inisiatif. Tapi kayak perubahan yang penting yang di hidung itu. Oh enggak, itu makanya itu di tengah-tengah syuting tiba-tiba gue pasang anti itu, baru kepikiran soalnya kan, karena aktor itu kan selalu berproses ya, nyari kebenaran nih. Terus akhirnya jadi bikin produksi pusing kan. Tapi setelah produksi selesai gue jujur ke semua, gue minta maaf satu-satu ke semuanya. Sorry kalau gue bohong sama kalian nih. Tapi akhirnya kan yang perubahan yang paling signifikan kayaknya kan Mas Rio banget ya dari jenggot dan juga sebagainya. lah. Itu sebenarnya kalau menurut saya perspektif soal signifikansi atau enggak itu kan bukan hanya dilihat dari faktor eksternal aja, bukan hanya dari looks-nya aja, tapi dari detail terkecil. Misalnya jalan saya sehari-hari nyeret, begitu di scene jalannya harus penuh dengan ketegangan, matanya harus penuh dengan kewaspadaan. Begitu juga dengan karakternya Karin, sehari-hari kan dia ngomong nggak siapa, nggak tegas gitu, tapi dia bawa itu dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan Oscar, William yang diperanin sama Chico, sama Ardito, Tesya, gila pasang muka yang kayak tetap Dia jadi mewakilin cari on top. masyarakat ini ya, Iya. maksudnya mewakilin masyarakat yang awam itu, yang tiba-tiba terjebak dalam situasi itu gitu. Jadi sebenarnya perubahan signifikannya nggak harus bukan hanya looks aja, tapi banyak. Saya bersyukur sih, maksudnya, ya wishlist nggak tahu karena kan nggak pernah kebayang ya, tapi yang pasti bersyukur aja bisa kerja sama bareng mereka semua. Kalau Bang Bimo gimana? Kalau aku pengen banget jadi pribadi yang helpful, useful, dan kalau bisa kita sama-sama bikin sebuah sistem untuk membuka kesempatan aktor-aktor di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan aktor-aktor yang ada di kota besar, karena banyak banget talenta di Indonesia yang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Semoga. Amin amin. Terima kasih. Terima kasih ya.